Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah masih agak gimana gitu ya soal gagal bayarnya, atau sudah mulai tenang karena ini kita mau di akhir pekan ya. Besok hari kita libur karena hari Minggu. Jadi hari Senin kita pikirkan urusan pinjol lagi. Oke. Kali ini kita masih tetap dengan kelanjutan 15 pinjol itu. Kenapa saya masih mengambil di 15 pinjol yang selalu saya sebutkan itu? Kalaupun ada tambahan dari 15 pinjol itu, saya rasa mungkin sebanyak itu lagi ya. Ada sekitaran 30. Cuman memang tidak saya uraikan semuanya. Tapi 15 pinjol ini adalah yang paling sering gitu ya. Kita akan bahas soal kelanjutannya. Bagaimana soal pengancaman mereka tentang penarikan aset-aset yang ada di rumah. Habis itu lagi pengiriman surat-surat somasi ataupun pengancaman dengan surat tugas debt collector lapangan. Habis itu dengan pola penekanan atau terkadang juga kita selalu diancam dengan orderan-orderan fiktif. Dan apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan selain dari 3 kemarin kita juga sudah membahas hal apa yang harus kita lakukan kalau seandainya kita sudah terjebak di pinjol ini. Kemarin saya sampaikan, pertama kita jangan sampai gali lubang tutup lubang. Yang kedua, jangan sampai menjual aset-aset yang ada. Yang ketiga, dibutuhkan ketenangan pikiran dalam hal ini. Sekarang kita bikin video lanjutannya tentang 15 pinjol legal juga. Mungkin kalau untuk pinjolnya mungkin saya sudah tampilkan di thumbnail ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya juga menyimak video ini sampai habis. Jangan buru-buru masuk ke dalam kolom komentar, karena saya paling sering menemukan malah dia buru-buru mengisi di kolom komentar. Memang Anda mengharapkan pinjol ini diblokir atau pinjol ini dihapus, tapi memang penghapusan dan pemblokiran itu tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi jangan hanya sebatas kita gagal bayar malah kita boomingkan hal itu. Oke, kita akan bahasnya itu soal kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh si debt collector pinjolnya yang 15 ini yang saya sebut. Dan begitu juga dengan kesalahan dari teman-teman semuanya selama ini ketika mendapatkan ancaman-ancaman tersebut. Dan Anda simak ini sampai habis supaya Anda tahu juga apa sih yang harusnya kita lakukan kalau seandainya kita mengalami hal yang seperti itu juga ya. Tapi sebelumnya seperti biasa, nggak usah ragu, saya selalu sampaikan teman-teman itu terkadang unik dan aneh. Memperpanjang pinjol sampai puluhan sampai jutaan, ratusan ribu dan segala macam itu nggak ada masalah. Giliran saya suruh silahkan bergabung di grup WhatsApp, insya Allah itu akan membantu Anda membenahi pemikiran Anda supaya tidak melebar kemana-mana. Malah banyak yang bilang berbayar bang, berbayar. Iya, memang berbayar ya. Itu saya sengaja membikinkan hal itu supaya membatasi, karena ini saya aja sudah kesulitan membedakan mana yang terjebak, benar-benar terjebak di pinjol dan butuh solusi, dan mana yang tidak, yang terkadang mereka hanya ingin melakukan penipuan kembali kayak joki pinjol dan segala macam. Itulah makanya saya bikinin grup WhatsApp-nya. Anda itu harus berlangganan melalui YouTube ini ya, supaya kami bisa membedakan mana orang-orang yang benar-benar mereka butuh solusi dan mana yang tidak. Itu aja sih sebenarnya ya. Dan teman-teman yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu, karena satu supportan dari Anda itu sebenarnya adalah sangat berharga bagi saya. Yang mana supportan Anda itu bisa juga video ini direkomendasikan kepada orang-orang yang membutuhkan dan membantu mereka untuk tidak melakukan tindakan-tindakan aneh. Silakan. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah mau support dan sudah bergabung juga di grup WhatsApp. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Oke, tentang masalah masih dengan 15 pinjol legal ya. Ini kayak video berurut dari 15 yang pengen harusnya kita blokir ya, atau kita meminta kepada OJK untuk diblokir, sampai juga menghadapi 15 pinjol ini di saat kita terjebak. Dan kali ini bagaimana caranya kita menanggapi semua ancaman-ancaman yang selalu bertaburan di saat kita telat bayar, saat gagal bayar, saat tidak mampu bayar. Yang paling pertama yang mau kita bahas adalah tentang surat somasi ya. Somasi ini sering banget dilontarkan oleh 15 aplikasi ini, baik itu dari Akulaku, Kredivo, Shopee, Kredit Pintar, ada kami, Esikas, ada Pundi, 360 Kredi, Uatas, ada modal pinjam duit, Rupiah Cepat, Julo, Singa ID, dan Bantu Saku. Sisanya Anda boleh tambah di kolom komentar ya, mana yang tidak saya sebutkan. Mengenai surat somasi, somasi ini memang tertuang dalam peraturan perbankan ya, atau peraturan dari OJK sendiri, bahwasannya ketika Anda
telat, ini ingat, ketika Anda telat lewat dari 90 hari, pihak dari si pinjol memang dibolehkan pertama mencari pihak ketiga untuk melakukan penagihan, yang kedua mencari lawyer atau penasihat hukum untuk mengarahkan ke One Prestasi. Ya, habis itu yang selalu kita temukan adalah kopian atau berupa belangko surat yang mana itu dikepalai oleh lawyer atau penasihat hukum, yang mana di dalamnya itu berbunyi tentang silahkan bayarkan hutang Anda, kalau tidak kami akan tuntut dengan hukum yang berlaku. Ya, saya tanya dulu, siapa teman-teman yang mendapatkan somasi yang seperti itu dengan adanya pasal-pasal, baik pasalnya pasal perdata maupun pasal-pasal pidana? Ya, siapa dan dari pinjol mana? Isi di kolom komentar. Ya, oke. Apakah kita perlu takut dengan hal itu? Sebenarnya tidak ada yang perlu kita takuti. Karena somasi itu lebih ke mengingatkan bahwasanya kita telah menyetujui kesepakatan yang kita tanda tangani sejak awal atau kita checklist sejak awal tanpa kita membaca. Yang mana dalam perjanjian itu tertuang bahwasannya si kreditur akan memberikan pinjaman kepada si debitur dengan dibebankan bunga dan denda. Ya, itu perjanjiannya secara perdata. Dan setelah kita telat bayar, kita malah mendapatkan somasi itu kembali dengan dibumbui pasal-pasal yang ada. Kebanyakan dari teman-teman semuanya bertanya kepada saya, apakah kita akan dipenjara, Bang? Ya, kalau untuk urusan penjara, yang pastinya urusan hutang piutang tidak ada hubungan dengan penjara. Ya, sesuai dengan pasal 19 ayat 2 itu bahwasannya tidak ada seseorang pun yang bisa dipidana atau dipenjara karena tidak mampu bayar hutang, jadi gugur. Ya, urusan pidananya gugur. Bagaimana dengan ucapan debt collector yang menyatakan kita maling atau penipu? Itu beda kasus lagi. Ya, itu beda kasus lagi. Sekarang kita kupas yang perdatanya dulu ya. Masalah somasi itu adalah masalah yang mengingatkan saja. Walaupun di belangko suratnya itu ada nama lawyer atau nama tim advokatnya, Anda nggak perlu khawatir soal itu. Anda fokus aja sematkan di bawah. Pasti mereka berupaya untuk membilangin sama Anda, selesaikan tagihan Anda, bayarkan tagihan Anda. Yang menjadi pertanyaan saya, ketika Anda menerima surat itu, Anda boleh isi di kolom komentar, kira-kira setelah Anda baca itu duit Anda ada atau tidak? Ya, boleh teman-teman isi di kolom komentar dulu. Anda membaca atau mendapatkan surat somasi ini, setelah Anda baca duit Anda ada atau tidak? Anda jawabnya tidak, oke. Berarti kalau duit Anda sudah tidak ada, ya sudah. Ini kan sudah diingatkan, ya. Kalau mereka sudah mengingatkan Anda sekali, dua kali, ini prosedurnya ya, sekali, dua kali. Kalau memang tidak bisa juga, berarti data Anda wajib diserahkan ke otoritas jasa keuangan untuk ditindaklanjuti. Ya, dan pihak pinjol pun kalau mereka benar-benar mau ini ya, ingat benar-benar mau, mereka juga boleh mengajukan hal ini ke One Prestasinya. Gugatlah secara perdata. Ya, itu. Jadi buat teman-teman semuanya yang mendapatkan somasi itu lebih ke peringatan aja sih sebenarnya. Anda diingatkan masih ada tagihan, kembalikan ke diri Anda lagi. Kalau ada uang bayarkan, kalau tidak ada uang ya sudah, kita mau apa gitu loh. Ya, nanti akan berujung ke risikonya paling blacklistan. Habis itu lagi tak jarang juga kita mendapatkan beberapa ancaman juga yang selalu dilontarkan oleh debt collector tentang pasal 372 atau 378 ya. Ini juga pasti sering Anda temukan ya, bahwasanya Anda dituduh melarikan uang perusahaan atau penggelapan dana, maling atau buronan. Ya, dan ada juga melakukan tindakan-tindakan penipuan, itu menurut versi. Jadi sebenarnya dengan pelontaran kata-kata itu teman-teman nggak perlu khawatir juga ya. Kalau untuk dituduh Anda maling, malingnya dari mana? Kan kita bisa menimbang lagi tuh dengan logika Anda. Anda mengajukan pinjaman sesuai dengan persetujuan yang ada, akan dibebankan dengan bunga dan denda. Ya, dari mana dasar malingnya? Kalau maling ini mengambil sesuatu tanpa sepengetahuan orang lain, itu maling dan mencuri namanya gitu loh. Tapi ini kan terang-terangan. Kalau saat ini kita tidak mampu bayar dan tidak sanggup bayar, kan kita juga